sebagai wali Allah wa khassasahu bihamli asrarihi, yakni menentukan ia akan dia untuk membawakan segala rahasianya, wa jadabahu minhu ilaihi bisabiqil inayah, yakni dan ia menghampirkan akan dia daripadanya kepadanya dengan sebab terdahulu pertolongannya. Wa ashkuruhu amanna alaina bil iman bima ja'at bihil anbiya wal awliya min asrarihi rabbaniyah. Yani aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ia mengaruniai atas kami dengan mengimani barang yang mendatangkan dengan dia oleh para nabi Allah dan segala wali Allah. Nah, di sini mukaddimahnya di pada Hakan Sidin kita harus bersyukur kepada Allah bahwasannya kita dikaruniai sidin kawa mengimani apa yang didatangkan oleh para nabi, salah satunya yaitu agama Islam. Nah, kalau kita mengimani, kalau percaya lawan agama Islam, itu berarti karunia Allah Ta'ala, wajib kita bersyukur. Nah, wa wafaqana li mutabi'ati sunnatihi al-bahiyyati saniyah, dan ia telah menolong kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka itu yang terang lagi mulia. Nah, ditolongi Allah Ta'ala pulang kita kawa pulang mengumpati, kawa pulang menjalani ya kalah menjalani sebagai umat Islam. Nah, itu pertolongan Allah Ta'ala. Jangan terbian jangan ada pertolongan Allah Ta'ala, maka kita kada kawa ngapa-ngapa. Nah, berjalan itu sama aja pertolongan Allah Ta'ala juga. Nah, kawa bergerak kesana kemari itu pertolongan Allah Ta'ala, maka kita wajib bersyukur. Wabadu, kemudian daripada itu maka berkatalah Syekh Siddiq Al-Madani Khalifah Sayyidi Asy-Syaikh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Samman Al-Madani radhiyallahu an. Ujar beliau, hai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat-riwayat daripada guruku daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula pada ketika dibaca manaqib wali Allah itu diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya. Nah, disinilah ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda, inda zikril awliya tanzilur rahmat. Ketika kita mengisahkan atau meriwayatakan atau membaca manaqib tentang wali Allah atau kekasih Allah, maka diturunkan oleh Allah atas orang yang mengisahkan tadi, orang yang membacakan tadi. Nah, lawan orang yang mendengarkannya. Nah, ulun sini mengisahkan, membacakan. Nah, mudah-mudahan ulun dapat rahmat Allah Ta'ala. Nah, biar mendengarkan juga dapat juga rahmat Allah Ta'alanya. Jadi sama-sama. Nah, mudah-mudahan kita mendapat rahmat Allah Ta'ala. Nah, apa bedanya ya rajaki lawan rahmat? Nah, rahmat tuh rajaki aja pian, rahmat ini banyak. Rahmat ini pian salah satunya lah termasuk rajaki. Rahmat tuh salah satunya artinya tuh kesayangan, artinya kasih sayang. Rahmat tuh kasih sayang. Nah, jadi bila Allah merahmati kita, artinya tuh sayang lawan kita, diberi isidin rezeki. Nah, itu artinya rahmat pian. Bilanya rahmat tuh pian salah satunya lah diberi kesehatan, kita diberi umur panjang. Nah, kada rezeki pian rahmat tuh itu termasuk dalam kelompok rahmat Allah Ta'ala juga rezeki tuh. Nah, rahmat tuh luas pian, kasih sayang Allah tuh luas. Rezeki umur panjang, sehat walafiat, ya kalau urusan dilancarkan. Nah, itu rahmat Allah Ta'ala pian. Nah, mudahan kita beratan bila ada urusan apakah mudahan dilancarkan Allah Ta'ala, barakat kita mendapat rahmat Allah Ta'ala. Salah satunya kita membaca manaqib wali Allah ini, yaitu manaqib Syekh Saman Al-Madani. Nah, kita mengisahkan sidin, riwayat sidin, dan adalah tabiatnya atau sifat sidin atau kelakuan sidin radhiyallahu an itu kasih sayang ia kepada orang yang thalibul ilmi. Nah, orang thalibul ilmi itu artinya orang yang menuntut
menuntut ilmu, dan kepada orang yang alim-alim dan orang yang soleh-soleh. Nah, jadi sini cinta sayang lawan orang penuntut ilmu, kepada orang alim-alim dan orang yang soleh-soleh, dan kepada segala orang fakir dan miskin, dan lagi pula ia suka berkhidmah, artinya melayani kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah, daripada orang yang alim-alim dan orang yang soleh-soleh, dan daripada segala orang yang awam dan khawas. Syahdan adalah hal Tuan Syekh Said Muhammad Samman itu selalu di dalam zikrullah siang dan malam. Nah, wali Allah itu diriwayatkan bahwa setiap hari siang dan malam itu selalu zikrullah, artinya zikir oleh Allah Ta'ala. Zikir itu artinya mengingat oleh Allah Ta'ala. Nah, walaupun disidin dalam keadaan bahinit, walaupun sidin dalam keadaan berjalan, walaupun keadaan sidin dalam makan kah, minum kah, tetap zikir kepada Allah Ta'ala. Namanya gini wali lah. Ada kita biar sembahyang kita tapi bisa kada ingat soalnya yang dipikirkan pas lagi sembahyang. Pas mandak kunci kada ingat, mbah dibawa sembahyang soalnya ingat anakan kunci. Awal sebelum sembahyang kada ingat mandak di mana kunciku tadi lah ya. Mandak kunci rumah nih. Mbah sampai waktu sembahyang hanya sekanya ingat timbul. Nah biasanya kayak teman lah, apa yang kada ingat tuh biasanya di bawah sembahyang tuh timbul ingat aja Pian. Nah itu Pian salah satunya iblis tuh menggoda kita supaya pas sembahyang tuh kada ingat dengan Allah Ta'ala. Jadi di macam-macamnya di masa makannya ingat kunci lah, ingat urusan apa lah. Nah itu Pian salah satu godaan iblis lah. Nah ada wali Allah kada, wali Allah tuh berjalan nggak apa kayak setiap hari ingat terus, apalagi sembahyang. Nah ingat lawan Allah Ta'ala. Nah sembahyang itu disurahkan kita harus ingat on Allah Ta'ala gitu. Nah pas sembahyang tuh ingat terus, artinya itu berarti khusyuk. Nah diusahakan aja kita kawa khusyuk saat sembahyang. Nah dan lagi kata Tuan Syekh Said Muhammad Samman, tiadalah naik pangkatku ini kepada Allah melainkan sebab aku mengakalkan membaca doa ini pada tiap selesai sholat subuh 4 kali berturut-turut dengan tiada diselangi dengan perkataan dunia. Nah doanya inilah, Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummata Sayyidina Muhammad. 4 kali berturut-turut dan sesudah sembahyang subuh, niscaya ia masuk jumlah martabat fadilah wali kutub. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Said Muhammad Samman adalah perkataanku ini seperti perkataan Tuan As-Said Abdul Qadir Jailani. Barang siapa menyeruku ya Samman 3 kali ketika mendapat kesusahan dunia ataupun kesusahan akhirat, niscaya hadirlah aku serta aku tolongi akan dia. Jasidin bilanya kita ada kesusahan, ada kesulitan, disuruh akan sidin kita bertawassul dengan Syekh Samman, minta tolong lawan sidin. Ya baik kita bila ada kesulitan minta tolong sambat nama sidin 3 kali. Ya Samman, ya Samman, ya Samman, ya Mahdi. Sambat kesulitan kita. Apa misalnya banyak hutang, sambat wali Allah ya Syekh Samman, ulun banyak hutang nah. Tolong ipang ulun barakat kewalian pian nah, tolong akan ulun. Lunasiakan hutang ulun. Nah gitu pian. Cobaan. Ada cobaan lagi, yakin kan, harus yakin. Harus yakin karena yang kita minta tolongnya adalah kekasih Allah, orang yang parak lawan Allah Ta'ala. Nyaman kalau sidin bepadah uni ada aja anu orang mengiau aku nih jasidin Allah Ta'ala nah anu akan sidin ini berdoa. Nah nyaman kalau bila ada orang parak, nah lawan parak lawan Allah Ta'ala. Nah kita memasuki daripada karomah Syekh Samman. Nah, dan setengah daripada karomah Tuan Syekh Said Muhammad Samman yang dikhabarkan oleh Mukran bin Abdul Mu'in dengan katanya, ketika aku berlayar ke negeri Hijaz, manakala aku sampai di tepi laut, aku lihat mega atau awan, artinya itu awan yang sangat hitam. Kemudian turunlah angin topan hingga kapalku hampir karam. Sidin ini di tengah laut, jadi kita tuh badai. Nah, Sidin bakapal di tengah laut, ada badai.
kapalku hampir karam Jasidin, maka aku sangat takut sehabis-habis takut. Maka aku berdiri di haluan kapalku, lalu aku berteriak sehabis-habis suaraku, ya Samman, ya Samman, ya Samman 3 kali, ya Mahdi. Maka tiba-tiba aku lihat ada 2 orang berjalan di atas air, datang ke kapalku. Yang satu memegang sebelah kanan, yang satu memegang sebelah kiri akan kapalku. Sebelah kiri dengan sebelah kanan. Kemudian berhentilah angin topan itu dengan berkat 2 orang itu, serta sampailah aku ke negeri itu dengan selamat. Nah, dikisahkan di sini bahwa kapal Sidin hendak karam, berlalu Sidin batawasul dengan Syekh Saman. Tiba-tiba datang 2 orang yang kada tahu Sidin, kada dikenal itu, nanti timbul datang di berjalan di atas banyu, sabuting mengikuti sebelah kanan, sabuting mengikuti sebelah kiri, lalu sampai angin topan itu berhenti, berlalu Sidin sampai ke tujuan dengan selamat. Nah, itulah. Nah, mudah-mudahanlah kita kawa mengambil contohnya, kita kawa mengambil iktibarnya, barakat kita membaca daripada manaqib Syekh Saman ini. Itu aja yang dapat ulun kisahkan. Barakatnya kita mudah-mudahan barakat membaca ini kita hajat kita dikabulkan berataan, dan rezeki kita diluasakan, dan kita dijauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya, dan dilancarkan segala usaha dan ikhtiar kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi wa alin nabi syai'ulillah. Al-Fatihah.